Beberapa waktu yang lalu saya menanggapi videonya Profesor Quraisy Shihab ya, yang mana di dalam video itu beliau membahas tentang Quran surah Saba ayat 24. Lalu saya tanggapi dan juga ditanggapi oleh Bang Dodi Sefriyadi. Nah, setelah kami menanggapi, ada pihak Kristen yang tepuk tangan atas pendapatnya Profesor Quraisy Shihab, dan mereka membenarkan apa yang dijabarkan oleh Profesor Quraisy Shihab. Artinya pendapat beliau, pendapat Profesor Quraisy Shihab ini menjadi angin segar untuk Kristen atau untuk yang di luar agama Islam. Artinya apa? Wah, katanya Islam belum tentu benar. Berarti ada agama lain yang benar di luar agama Islam. Inilah fatalnya kalau kita sedikit saja gitu ya salah dalam menafsirkan Al-Quran, maka akan mereka goreng. Apalagi dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Ini apakah mau ditanggapi sekarang apa nanti Pak, ini mengenai tentang tafsir yang katanya apa profesor sendiri itu dianggap salah oleh siapa namanya Ustadz PI ya. Iya memang PA. Ya, saya akan ini dulu ya menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Quraisy dan apa yang ditanggapi mereka. Mereka terlalu dini untuk menjawab atau memberi sanggahan kepada Prof. Quraisy ya. Berdasarkan kemampuan literasi, mereka terlalu jauh ya antara bumi dan langit ya. Mereka ini hanya ya istilahnya kalau saya lihat itu coro-coro aja lah ya, coro-coro aja, dan kemudian mengkonfrontir apa pendapat dari Profesor Quraisy itu sangat-sangat naif bagi saya ya. Justru saya akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Prof. Quraisy Shihab itu sangat tepat lagi. Nanti akan saya tunjukkan yang beliau sampaikan itu seperti apa. Demikian Bu Fatimah. Siap, ya mantap. Jadi begini, mereka ini tidak setuju ketika Profesor Quraisy Shihab sendiri mengatakan bahwa belum tentu agama kita Islam yang paling benar, karena bisa jadi agama lain yang benar. Sebenarnya gini loh, kita tuh harus bijak ya menjadi tokoh yang mereka menganggap bahwa ketika dia duduk di kursi kepemimpinan pun ya mereka harus netral. Kenapa seperti itu? Karena misalnya kayak Kementerian Agama ya Pak ya, Kemenak mengatakan bahwa dia bukan hanya menteri umat Islam, tetapi menteri untuk semua agama, begitu kan? Nah, ketika dia berbicara begitu, dia juga harus netral. Nah, ketika dia berbicara netral, orang akan melihat itu loh letak ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu rahmatan lil alamin, artinya bisa diterima semua orang, begitu ya. Tetapi kemudian orang ya model coro-coro kayak begini nih, orang-orang kayak sekarang ini ya, orang baru kemarin sore ya memprotes ahli tafsir Quran itu sendiri yang menganggap bahwa ini katanya astagfirullahaladzim sampai istighfar Pak tadi ya. Iya, saya setuju ya yang disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab itu ya, bahwa yang menentukan benar salah itu memang hak prerogatif Tuhan, kan begitu. Saya sangat setuju sekali apa yang beliau narasikan, dan sebuah tantangan sebenarnya, challenge bagi umat muslim ya, ketika Prof. Quraisy mengatakan seperti itu, harusnya mereka itu berpikir apakah betul apa yang disampaikan Quraisy. Mereka harusnya mencari, melacak apakah benar ya yang data-data yang Quraisy Shihab itu sampaikan itu. Nah, ayat ini jelas menandakan bahwa ada sebuah keraguan ya, kan di situ dikatakan Rasulnya sendiri mengatakan bisa mereka yang benar, bisa
kita yang benar, atau sebaliknya? Ada laki-laki dan perempuan, yang satu namanya Fatimah Sakdia, yang satu Wahyu Ilahi. Ya, Wahyu Ilahi ini saya tahu, dia pernah berdiskusi juga secara langsung dengan saya. Sebenarnya orangnya baik sih di dalam diskusi itu, tetapi di sini saya akan menyoroti tanggapan dia. Nah, kalau kita melihat ada dari komentar-komentar, "Woi, jangan membicarakan kekristenan." Ini lihat buktinya. Kita membicarakan tentang Al-Quran kita, internal kita, tapi dibahas Kristen. Baik, saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu Ilahi tadi ya. Katanya kita terlalu dini untuk menanggapi Profesor Quraisy Shihab. Jadi begini ya, di dalam agama Islam itu kita tidak bisa berbicara sembarangan. Kita harus menukil atau mengambil sanad dari seorang yang kita yakini pendapatnya itu adalah pendapat yang real dan pendapat yang banyak. Bukan berarti kita harus ngomong pakai asumsi, nggak pakai dasar, itu nggak boleh gitu di dalam agama Islam. Kita harus mengambil sanad, harus menukil dari ulama mana. Nah, di dalam penjelasan saya, di dalam video itu juga ya, penjelasan saya mengambil pendapatnya Ibnu Mas'ud. Nah, terus pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Terus saya mengambil pendapatnya Ibnu Katsir, yang mana ulama-ulama ini dan sahabat Nabi ini diakui oleh seluruh muslim di dunia. Kalaunya Profesor Quraisy Shihab kan ulama zaman sekarang. Tetapi saya membawakan pendapat yang mana pendapat ini diakui oleh muslim seluruh dunia. Di dalam kitabnya Kitabul Masahif, di situ Ibnu Mas'ud tidak meragukan agama Islam. Bahkan beliau sampai menuliskan di manuskrip beliau di Quran surah Ali Imran ayat 19 itu, "Inna dina indallahil hanifiyah." Bayangkan, beliau sangat menekankan, sangat yakin kepada agama Islam gitu, bahwa agama Islam ini adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Itu Ibnu Mas'ud. Ayo, siapa yang lebih hebat tentang Al-Quran setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Ibnu Mas'ud? Rasul kita aja berkata, Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling paham Al-Quran setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam penjelasan itu juga saya membantah tentang tafsir beliau ya di dalam Quran surah Saba itu. Anehnya di sini saya anehnya gini ya. Profesor Quraisy Shihab itu mengatakan seperti itu ketika beliau berceramah, tetapi di dalam tafsir beliau menyatakan musyrik itu sesat di tafsir Al-Misbah. Entah beliau lupa atau apa, saya juga heran gitu loh. Di dalam pengambilan pendapat pun kita mengambil pendapat yang paling banyak dipakai ulama. Bukan cuma satu ulama, tapi yang paling banyak. Menurut Profesor Quraisy Shihab seperti ini, kita nggak sepakat. Terus kita lihat lagi pendapat ulama lain. Ternyata pendapat ulama lain lebih banyak. Ya itulah yang saya ambil gitu. Nah, di situ sebenarnya sudah sangat jelas. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Katakanlah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki di bumi dan di langit. Lalu dilanjutkan qulillah. Katakanlah Allah. Kan kayak gitu. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Jadi mereka mengatakan yang memberi rezeki itu adalah sesembahan mereka, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah katakanlah Allah. Artinya di sini apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyindir bahwa orang-orang musyrik tersebut dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah, itu Quran surah Saba ayat 24. Bahkan ditegaskan di dalam ayat 27-nya. Kumpulkan tuh semua berhala sesembahan kamu, kata Allah. Bisa nggak mereka memberikan rezeki untuk kamu? Sekali-kali tidak. Kala, sekali-kali tidak. Makanya ditegaskan oleh Allah di ayat 27-nya, yang benar itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di balik itu saya menambahkan penjelasan saya hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendapat inilah yang saya bawakan, saya ambil dari Ibnu Katsir, terus Ibnu Mas'ud, Ibnu Jarir At-Tabari.
Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini pendapat Ibnu Mas'ud. Dia saja meyakini dan tidak meragukan agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di manuskrip dia menuliskan sampai inna dina indallahil hanifiyah. Sangat yakinnya Ibnu Mas'ud. Tidak ada meragukan, bisa jadi Islam benar, bisa jadi Islam kagak benar. Kagak ada ulama kita yang seperti itu, gitu loh. Nggak ada sama sekali saya baca. Nah, terus di ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwal akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama di luar agama Islam, maka tidak diterima darinya, dan dia adalah orang yang merugi di akhirat nanti. Itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 85-nya. Jelas kan bahwa hanya agama Islam yang satu-satunya agama yang benar gitu. Terus kata Profesor Quraisy Shihab itu, beliau mengatakan nanti agama itu ditentukan oleh Allah di hari kiamat, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau ditentukan di hari kiamat, kita di dunia ini, selama di dunia akan kebingungan memilih agama yang mana. Pastinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu agama yang benar-benar yang telah Dia ridhoi melalui kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Bukan kitab suci yang lain. Pastinya di dalam Al-Quran kita yang kita imani, kita yakini. Lalu Allah menunjuk agama apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan agama Islam untuk kita gitu, yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nggak ada di luar agama Islam Allah tunjuk sebagai agama yang Dia ridhoi, nggak ada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah aku jadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran bagi yang mau. Garis bawahi, bagi yang mau. Bagi yang mau, bukan bagi banyak gelar, bukan. Bukan bagi yang banyak kitab, bukan. Bukan bagi yang tua, bukan. Bukan bagi yang muda, juga bukan. Bukan bagi yang pintar, bukan. Bukan bagi yang bodoh, juga bukan. Bagi yang kaya, juga bukan. Bagi yang miskin, juga bukan. Tapi bagi yang mau. Nah, jadi seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mudah, kalau dia bisa menyampaikan dan mempelajari Al-Qur'an sesuai apa yang dikatakan pendapat-pendapat ulama, sesuai ijtima ulama, dia sampaikan. Itu hal yang wajar. Kalau Anda menyalahkan, silahkan Anda jelaskan kembali gitu. Jadi untuk masalah Al-Quran, umur bukan ukuran, gelar bukan ukuran. Jadi seperti itu.